Sekarang kita lanjut, saya sebagai coach dan Bu Betty sebagai coachee. Ya Bu Vera, siap. Untuk setting ceritanya adalah Bu Betty bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru berinisial A karena setelah kegiatan rapat komite, Ibu Betty ditanya bagaimana hasilnya. Ibu Betty menjawab tidak tahu. Alur ceritanya, diceritakan siang itu di jam istirahat tampak Bu Betty duduk sendiri di taman sekolah dekat kantor. Ibu Betty tampak murung dan sesekali melamun. Halo Bu Betty, sedang melakukan apa di sini? Kok Ibu duduk di sini sendirian saja? Oh Bu Vera, iya Bu. Kebetulan saya sedang ingin duduk di sini sendirian Bu. Kalau boleh tahu, apa yang sedang Ibu Betty pikirkan? Tidak seperti biasanya ini. Ibu duduk sendiri di sini, sedangkan teman guru yang lain sedang asik berkumpul di sana loh Bu. Iya Bu, akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus saat bersama teman-teman yang lain Bu. Kenapa Bu? Sebenarnya gini Bu, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran dan di hati saya ini loh Bu Vera. Mohon maaf Bu Betty, kalau boleh tahu, kira-kira apa yang mengganjal di pikiran dan hati Bu Betty? Bu, itu bagaimana ya saya bilangnya? Tapi Bu Vera jangan bilang siapa-siapa ya Bu. Iya Bu, insya Allah akan saya jaga. Ibu Betty, ada masalah apa? Sebenarnya saya itu kurang nyaman Bu jika ada Bu A. Kurang nyaman? Maksud Ibu Betty bagaimana? Begini loh Bu, saya itu tidak suka dengan sikap Bu A kepada saya. Jika saya rasakan akhir-akhir ini saat berkumpul bersama di kantor, beliau itu selalu menyindir saya. Saya kan jadinya tidak suka diperlakukan seperti itu Bu. Menyindir? Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Ibu Betty alami sekarang. Kenapa Ibu Betty bisa sampai berpikiran seperti itu? Iya Bu, soalnya kalau di kantor itu Ibu A selalu bilang pada teman-teman guru sambil matanya tertuju pada saya. Bilangnya seperti ini, kalau ditanya itu dijawab semampunya dulu Bu. Jangan langsung dijawab tidak tahu, tidak tahu. Kita kan juga tidak ingin ketinggalan informasi yang ujung-ujungnya kita dapat teguran dari kepala sekolah karena dikiranya kurang aktif. Seperti itu. Lalu, bagaimana pendapat Ibu Betty? Ada benarnya juga sih Bu, apa yang dikatakan Ibu A. Itu bahwa ketika ditanya jangan langsung dijawab tidak tahu. Seharusnya ada usaha dulu buat menjawab. Lalu, apakah Ibu Betty merasa yang disampaikan Ibu itu adalah sikap dari Ibu Betty? Iya, soalnya saya merasa sikap saya kemarin kepada beliau memang seperti itu, Bu. Oh, lantas kenapa Ibu Betty menjawab seperti itu? Iya, Bu, soalnya saya merasa menjawab pun kadang jawaban saya juga kurang didengarkan sama Bu A. Kayak tidak dihargai begitu loh, Bu.
Mungkin ibu itu tidak suka sama saya ya, Bu. Jadi menurut Ibu Betty, pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa? Membicarakan bagaimana solusi yang tepat supaya Ibu A tidak selalu menyindir saya, Bu, dan mau menghargai pendapat saya. Nah, kalau seperti itu, coba apa hambatan yang menghalangi Ibu Betty sehingga menjawab pertanyaan dari Ibu A dengan jawaban tidak tahu? Ini Bu, kebetulan waktu Ibu A bertanya hasil rapat komite, saya tidak berani menyampaikan hasilnya, takutnya saya salah menyebutkan. Dan kebetulan kan kepala sekolah juga belum memberikan arahan untuk menyampaikan hasil rapat. Oh, lalu bagaimana pendapat Ibu Betty? Apakah Ibu Betty akan memilih menjawab tidak tahu atau ada tindakan lain yang perlu Ibu Betty lakukan? Iya Bu, sebenarnya tindakan saya tidak tepat jika saya itu menjawab tidak tahu, karena secara sadar saya hadir dalam kegiatan rapat kemarin dan kebetulan saya yang dipercayai kepala sekolah untuk mewakili teman-teman guru mendampingi beliau saat rapat komite bersama. Coba, kalau seperti itu, bagaimana kira-kira cara Ibu Betty mengatasinya? Mungkin saya bisa membicarakannya dengan Ibu A. Alasan saya melakukan hal tersebut dan meminta maaf kepada beliau karena sebagai seorang rekan kerja, saya kurang kooperatif ketika diajak berkomunikasi. Nah, ide bagus tuh. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu Betty lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Ibu A? Iya Bu, saya akan segera menemui Ibu A untuk membicarakannya. Tentu saja juga minta maaf atas sikap saya. Dan saya akan berusaha untuk lebih kooperatif lagi kepada teman-teman, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dengan rekan guru yang lain. Kemudian, saya juga akan mengingatkan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan hasil rapat komite kemarin kepada rekan guru, sehingga nantinya guru-guru yang lain tidak ketinggalan informasi dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, bagus Bu. Memang harus seperti itu Bu Betty. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Nah, tentunya kita juga harus bersikap kooperatif dengan rekan kerja kita. Iya, Bu. Terima kasih ya arahannya. Sekarang saya jadi tahu, paham dan sadar apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah tersebut. Iya Bu Betty, sama-sama. Bu, hari ini Ibu Betty sudah berusaha membuka diri. Terima kasih banyak ya Bu Vera. Baiklah Bu, kalau begitu saya izin pamit dulu. Akan segera menemui Ibu A untuk membicarakannya dan kemudian menemui kepala sekolah. Iya Bu Betty, semangat ya Bu. Bu Betty pasti bisa. Terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang nggih, gantian kita. Iya Bu, siap. Monggo Bu Vera. Terima kasih Bu Betty atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri saya terkait dengan kegiatan praktek coaching pada siang ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik
dengan baik selama percakapan adalah percakapan terjadi dua arah dan tidak ada istilah untuk memberikan judgement terhadap lawan bicara. Secara bergantian menjadi coach dan coachee, kami belajar bagaimana memanage diri sehingga tujuan coaching untuk membantu menemukan solusi atas permasalahan dapat tercapai dengan humanis. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah teknik dalam percakapan coaching. Itu yang perlu kami pelajari kembali karena keterampilan coaching saat berkomunikasi dapat berjalan lebih efektif dan sebagai seorang coach dapat memfasilitasi seorang coachee dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Apakah bahasa saya terbolak-balik, Bu? Tidak, Bu, lanjutkan. Oke, yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang akan saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah yang pertama, memusatkan fokus dan perhatian saat melakukan komunikasi. Yang kedua, memberikan reaksi terhadap aksi yang telah dilakukan oleh coach maupun coachee, baik itu dilakukan secara bergantian, yaitu dilakukan secara kritis dan kreatif. Yang ketiga, tetap berusaha mendengarkan secara aktif dalam berkomunikasi sehingga tidak ada kata atau kalimat yang terlewatkan. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yang pertama adalah saya harus berlatih coaching dengan menerapkan paradigma berpikir coaching itu sendiri, yaitu fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan, serta saya juga harus menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sehingga kegiatan atau keterampilan coaching yang kita lakukan akan lebih humanis. Kemudian, tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Perlu berlatih untuk bagaimana berbicara secara efektif dan jangan terlalu cepat, sehingga sebagai seorang coach mampu membantu coachee menemukan solusi atas permasalahannya dengan mandiri dan bijaksana. Yang terakhir, pertanyaan untuk coachee. Apa yang Anda rasakan saat di coaching? Ada perasaan senang dan lega karena dalam proses menyelesaikan masalah ada seorang coach yang tanpa menyudutkan coachee pada permasalahan yang terjadi, sehingga sebagai seorang coachee kita mampu lebih berpikir kritis dan lebih kreatif menyelesaikan masalah kita dengan lebih bijak. Seperti itu, Bu, refleksi dari saya. Ya, Bu, terima kasih atas hasil refleksi yang telah Ibu tuliskan tadi. Sangat bagus, Bu, dan menurut saya sudah sesuai dengan apa yang telah terjadi pada percakapan coaching kita hari ini, Bu. Alhamdulillah, Bu Betty, hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan praktek coaching dengan kompak. Alhamdulillah, terima kasih kembali Bu Vera. Semoga kita menjadi guru-guru hebat, menjadi guru yang lebih berpotensi, dan kita juga bisa mengembangkan potensi dalam diri kita. Materi apa yang kita dapatkan di CGP ini untuk bisa kita sharing dan berbagi kepada rekan sejawat ataupun kepada murid-murid kita agar pembelajaran nanti dapat lebih baik lagi. Oke, amin, alhamdulillah. Ada sedikit cerita, Bu, kemarin itu, Bu. Gimana, jadi, Bu? Jadi kemarin itu kebetulan kan kepala sekolah saya ke dinas. Kebetulan di sekolah tinggal ada saya dan 2 rekan saya. Kemudian ada komite yang datang, Bu. Kemudian di situ kan beliaunya itu kan mencari jalan tengah lah, bagaimana sama-sama berjalan. Nah, di situ antara saya posisi di situ karena saya posisi netral. Jadi tanpa disadari ketika kita kemarin kita kan belajar banyak di eksplorasi konsep, Bu.
Ya, Nah, bisa jadi jadi materi yang luar biasa itu. iya, tanpa kita sadari itu sedikit-sedikit apa yang kita baca itu tanpa kita sadari juga apa ya mempengaruhi perilaku kita juga dalam berkomunikasi. Jadi kayak kita itu tanpa disadari bagaimana harus memposisikan diri supaya jembatan dua ini dapat tetap berkomunikasi secara efektif seperti itu. Jadi ketika tanpa disadari pun kemarin saya menggunakan bahasa yang biasanya kita gunakan di LMS. Jadi waduh ini kan bahasa LMS ini. Akhirnya saya juga berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah digunakan. Ya kita tahulah sasaran kita adalah orang tua wali murid seperti itu. Jadi kita menggunakan yang sesuai dengan keadaan seperti itu. Alhamdulillah Bu, saya kemarin juga waktu iya ini kayaknya kemarin yang dikatakan ini deh kayak gitu. Ya Bu, memang alhamdulillah nggih Bu, luar biasa sekali dengan mengikuti CGP ini kita memperoleh banyak ilmu, banyak pengetahuan yang luar biasa sekali.